Jadi kalau kita rangkum dalam bagan, metode penelitian itu meliputi need to know, need to do, dan need to choose. Yang masuk need to know adalah metode kualitatif. Nah, hari ini yang kita bicarakan. Ya. Yang kemarin sudah metode kualitatif, dan mixed method mungkin bulan depan kita diskusikan. Yang masuk need to do adalah research development, action research, serta operation research. Dan masuk need to choose adalah ada evaluation research dan ada policy research. Nanti di akhir sesi dalam tahun 2020 ini ada sesi tentang studi kasus, penelitian yang menggunakan studi kasus, dan penelitian yang menggunakan metode penelitian eksperimen. Jadi dalam 1 tahun ini diharapkan kurikulum pembelajaran metode penelitian sudah memenuhi pohon ilmu metode penelitian. Ini khususnya penelitian-penelitian lapangan, ya, penelitian-penelitian yang didasarkan atas diperolehnya data dari lapangan, bukan dari dokumentasi. Ya. Seperti kita ketahui, menurut Creswell, metode kuantitatif itu ada survei dan eksperimen. Nah, ini enggak kita lakukan. Nah, ini yang kualitatif ini setiap pengarang itu memiliki banyak variasi nama yang kita sebutkan. Namun menurut Creswell yang masuk metode kualitatif itu ada etnografi. Ini cocok untuk teman-teman di bidang sosial budaya, ya, karena penelitian etnografi adalah meneliti yang terkait dengan budaya, baik budaya masyarakat, budaya organisasi, atau budaya dari suatu kelompok tertentu. Yang diteliti adalah bagaimana proses terbentuknya budaya, lalu pengaruh budaya terhadap orang-orang atau tokoh-tokoh, juga bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan budaya. Yang kedua adalah grounded theory, ini juga metode kualitatif, intinya mengembangkan teori berdasarkan pengalaman. Ya, jadi maka sering dengar pengalaman adalah guru yang baik. Itu berarti grounded theory. Ya. Jadi teori bukan didasarkan atas pemikiran, tapi atas pengalaman. Atau teori itu digali, bukan dari pikiran yang dibuktikan. Itu namanya grounded theory. Jadi grounded theory adalah metode kualitatif yang khusus digunakan untuk mengembangkan teori. Atau sebelum menjadi teori, masih berbentuk hipotesis. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu menguji hipotesis, kalau penelitian kualitatif itu menemukan hipotesis, ya. Jadi menemukan hipotesis. Nah, ini juga salah satu dalam metode penelitian adalah case study. Tapi dari berbagai referensi yang lain, case study ini tidak melulu masuk metode kualitatif. Karena case study juga bisa diteliti dengan metode kuantitatif dan metode kombinasi. Namun Creswell memasukkan case study adalah dalam metode penelitian kualitatif. Dikatakan case berarti penelitian ini berangkat dari kasus. Apa kasusnya? Kalau nggak ada kasusnya, ya bukan studi kasus. Kasus itu bisa positif, bisa negatif. Kasus yang negatif misalnya perusahaan-perusahaan yang bangkrut karena pandemi COVID, itu negatif. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang tertentu justru semakin survive karena adanya COVID. Nah, ini semuanya adalah merupakan kasus, yang satu kasus positif, yang dua kasus negatif.
Nah, karena kasus, maka penelitian diawali dari what case-nya, apa yang menjadi kasus. Terus yang kedua adalah meneliti sebab-sebab timbulnya kasus. Yang ketiga, meneliti bagaimana kasus itu dapat dideskripsikan. Ya. Jadi penelitian yang dilakukan hanya dalam satu perusahaan atau satu sekolah atau satu organisasi tidak bisa dikatakan kasus kalau tidak ada kasusnya. Nah, metode kualitatif yang keempat adalah fenomenological. Ini juga merupakan metode kualitatif yang khusus digunakan untuk memahami fenomena yang hangat yang sedang terjadi saat-saat ini. Dan sumber data dari penelitian ini adalah pada pelakunya, pelaku yang sedang melaksanakan kegiatan dalam fenomena itu. Jadi intinya fenomenologi adalah penelitian kualitatif yang meneliti tentang fenomena yang sedang berkembang dan sumber datanya didasarkan atas pelakunya. Ya. Jadi meneliti tentang orang yang menderita COVID-19, maka sumber datanya adalah masyarakat yang sudah terkena penyakit COVID-19. Ada juga yang namanya naratif riset, ini penelitian untuk memahami kehidupan para tokoh sehingga dapat digunakan untuk membuat biografi atau autobiografi. Nah, yang termasuk mixed method ya, karena mixed method itu juga ada kualitatifnya. Jadi mixed method itu menurut Creswell ada dua desain bagaimana mengkombinasikan antara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama disebut dengan desain sekuensial. Desain sekuensial berarti metode kuantitatif dan kualitatif digunakan secara berurutan, ya, tidak dicampur, tapi dicampurnya itu berurutan. Nah, karena berurutan maka akan ada dua desain, ada sekuensial explanatory, berarti metode ini merupakan metode kombinasi sekuensial di mana metode penelitian tahap pertama yang digunakan adalah metode kuantitatif. Nah, setelah metode kuantitatif itu selesai mendapatkan data kuantitatif, selanjutnya dilanjutkan dengan metode kualitatif. Jadi di sini intinya melakukan pengukuran dilanjutkan dengan pengamatan. Yang kedua adalah sequential exploratory. Nah, ini merupakan metode kombinasi sekuensial di mana pada tahap pertama melakukan eksplorasi dengan kualitatif dan tahap berikutnya melakukan penelitian dengan kuantitatif. Jadi tahap pertama eksplorasi menghasilkan temuan kualitatifnya dan temuan tersebut dilakukan pengukuran. Jadi, menggali, mengukur, bahkan nanti dibuktikan di tempat lain dengan metode kuantitatif pada kelompok yang lebih luas. Nah, desain berikutnya adalah concurrent. Kalau concurrent ini dua metode dicampur jadi satu. Ya. Jadi dua metode dicampur. Karena dicampur jadi satu, maka ukuran yang triangulasi ini dua metode campurannya sama, 50% kuantitatif, 50% kualitatif. Dan yang kedua ada campuran yang embedded
ini berarti campuran kedua metode penelitian ini tidak sama. Karena tidak sama, maka nanti akan ada metode primernya itu yang campurannya lebih tinggi, dan ada metode sekunder. Itu ya kira-kira spektrum tentang metode penelitian sampai saat ini.